Pernahkah kamu merasa bahwa ada kekuatan yang halus namun sangat nyata sedang bekerja lewat dirimu? Bukan kebetulan kamu tiba di sini, karena saat energi ilahi mulai menyentuh hidupmu, segala sesuatu akan terasa berbeda. Tenang, tapi mendalam. Sunyi, tapi penuh makna. Kamu tidak berubah menjadi orang lain. Kamu justru menjadi dirimu yang paling sejati. Dan mungkin saat ini, energi itu sedang bekerja melalui dirimu. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bayangkan, dunia di sekitarmu masih sama. Langit tetap biru, udara tetap mengalir, dan suara kehidupan masih berdengung di kejauhan. Tapi, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Sesuatu yang halus, mendalam, namun sangat nyata. Sebuah ketenangan yang tidak berasal dari luar. Ia muncul begitu saja. Seolah-olah ada kekuatan yang menenun keheningan lembut di tengah hiruk-pikuk hidup. Ketenangan ini bukan karena segalanya berjalan sempurna. Bukan karena semua masalah telah sirna. Justru, ia hadir meski badai belum berhenti. Saat semua terlihat rumit, namun di kedalaman hatimu, ada kedamaian yang seperti pelukan hangat dari semesta. Inilah tanda pertama, bahwa energi ilahi sedang bekerja melewati dirimu. Kau mulai tidak bereaksi seperti dulu. Emosi tak lagi menguasaimu seperti sebelumnya. Amarah perlahan mereda, kegelisahan mulai pudar. Ada jeda, ada ruang. Disitulah energi ilahi sedang mengisi kekosongan yang dulu dipenuhi oleh kekacauan batin. Kau menjadi tempat tinggal bagi kesadaran yang lebih tinggi. Dan tanpa kau sadari, kehadiranmu mulai berubah. Orang-orang merasakannya. Mereka lebih nyaman di dekatmu. Mereka tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang menenangkan saat mereka berbicara denganmu. Bukan karena kata-katamu, tapi karena energi yang terpancar dari hatimu. Energi yang tidak berasal dari ego, tapi dari cahaya yang lebih besar. Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Ketenangan ini berbicara sendiri. Ia adalah bahasa tanpa kata, yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang siap merasakannya. Energi ilahi tidak berisik. Ia tidak perlu pengakuan. Ia bekerja dalam keheningan. Namun getarnya menjalar kemana-mana. Saat ini terjadi, ketahuilah bahwa kau tidak sendirian. Sesuatu sedang menuntunmu dari balik tirai kehidupan ini. Kau sedang disentuh oleh tangan tak terlihat dan dituntun menuju versi dirimu yang paling sejati. Versi dirimu yang penuh cahaya dan dipenuhi ketenangan yang tak tergoyahkan. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari perjalananmu sebagai saluran bagi energi ilahi. Dan ketenangan ini adalah tanda pertama bahwa semesta mempercayaimu untuk menjadi jembatan antara dunia dan cahaya. Suaramu tidak lagi sama, ada getaran jiwa di dalamnya. Perhatikan caramu berbicara akhir-akhir ini, ada keheningan di antara kata-katamu. Ada kejujuran yang mengalir tanpa dibuat-buat. Nada suaramu tak lagi dipenuhi dorongan untuk membuktikan, menyalahkan, atau mendominasi. Ia kini lembut namun menggetarkan, halus namun menyentuh hingga ke dasar jiwa orang lain. Inilah ciri berikutnya, bahwa energi ilahi sedang menyalur melalui dirimu. Suaramu menjadi seperti jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Ucapanmu tidak hanya terdengar, tapi dirasakan. Orang-orang mulai terdiam ketika kau berbicara, bukan karena kerasnya suaramu, tapi karena kedalaman yang memancar dari niatmu. Kata-katamu membawa kedamaian. Bahkan saat kau menegur, ada kasih yang menyelimuti. Tidak ada penilaian, hanya kesadaran. Dan kau pun mulai memilih. Bukan hanya apa yang kau katakan, tapi juga kapan kau perlu berbicara. Kadang kau memilih diam, bukan karena takut, tapi karena kau sadar tidak semua hal perlu dijawab dengan suara. Ada kekuatan di dalam diam. Dan di sanalah energi yang lebih tinggi bekerja lewat dirimu. Mengalir melalui niat, melalui getaran, bukan sekadar bunyi. Saat kau berbicara dari kedalaman jiwamu, semesta memperkuat resonansinya. Kau tak sedang bicara sendiri. Kau menjadi corong bagi pesan-pesan yang datang dari dimensi tak terlihat. Kadang kau sendiri terkejut. Mengapa kata-kata yang muncul begitu tepat, seolah bukan berasal dari pikiranmu sendiri?
Karena memang begitu, kau sedang diilhami. Ini bukan tentang retorika, bukan tentang indahnya susunan kalimat. Ini tentang energi di balik kata-kata. Energi itu nyata. Ia menembus pertahanan, ia menyembuhkan luka batin, ia membangunkan kesadaran yang tertidur. Dan kini kau menjadi salurannya. Maka jika suaramu mulai membawa ketenangan bagi orang lain, jika perkataanmu menjadi pelipur hati yang luka, dan jika tanpa sadar banyak orang berkata bahwa mereka merasa lebih baik setelah berbicara denganmu, ketahuilah itu bukan kebetulan. Energi ilahi sedang memakai suaramu untuk menyentuh dunia. Dan selama kau tetap rendah hati, selama kau tidak mengambil alih kehendaknya dengan kesombongan, maka suara itu akan terus dipenuhi oleh cahaya. Sebab kau kini bukan hanya manusia biasa, kau sedang menjadi gema dari suara semesta itu sendiri. Kamu tidak lagi tertarik membalas luka dengan luka. Dulu, saat seseorang menyakitimu, kau ingin membalas. Saat disakiti, hati memanas. Ketika diperlakukan tidak adil, kau mencari cara untuk membuktikan bahwa kau tidak lemah. Tapi kini, semua itu terasa jauh, seolah-olah luka pun tak lagi memancing amarah. Hati mulai memilih untuk diam, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Inilah tanda berikutnya, bahwa energi ilahi sedang bekerja melalui dirimu. Ada pergeseran yang terjadi. Kau tidak lagi ingin ikut dalam drama dunia, tidak lagi ingin berebut pembenaran, tidak lagi ingin masuk dalam permainan ego. Saat seseorang melukai hatimu, yang muncul bukan keinginan untuk membalas, melainkan pemahaman. Ada ruang dalam dirimu yang lebih luas daripada rasa sakit itu. Luka pun mulai terlihat sebagai bagian dari perjalanan. Kau tidak menyangkal rasa sakitnya. Kau tidak menutupi air mata. Tapi di tengah semua itu, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Dan dari cahaya itu muncul bisikan lembut. Maafkanlah, mereka belum sadar. Bukan karena kau lebih baik, tapi karena kau tahu semua orang sedang mencari jalan pulang. Seperti dirimu. Energi ilahi bekerja bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk melukai balik, tapi untuk mengakhiri rantai penderitaan. Dan ketika kau mulai menjadi jembatan yang memutus rantai itu, dengan kasih, dengan pemahaman, dengan ketenangan, itulah saatnya dirimu menjadi perpanjangan tangan semesta. Bahkan jika hatimu masih terasa nyeri, jika ingatan tentang luka itu belum sepenuhnya pudar, tapi kau tahu, kau tidak ingin membalas. Kau hanya ingin damai. Kau hanya ingin melepaskan. Dan itulah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak berteriak, tapi menetap di kedalaman jiwa. Kekuatan yang lahir dari cahaya, bukan dari amarah. Saat kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang menjadi ruang di mana semesta bisa bekerja. Kamu sedang menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan luka. Bukan dengan menciptakan luka baru, tapi dengan mengubahnya menjadi pelajaran, menjadi pintu, menjadi jalan pulang. Dan dari pilihan itulah, energi ilahi menyebar ke dunia, melalui keheninganmu, melalui kesabaranmu, melalui keberanianmu untuk mencintai, bahkan ketika kau disakiti. Karena cinta seperti inilah yang menyembuhkan dunia. Keheningan mulai menjadi rumah bagi jiwamu. Di tengah segala suara dunia, kau mulai mencintai keheningan. Bukan keheningan yang sunyi karena kesepian, tapi keheningan yang damai, tenang, dan penuh makna. Kau tidak lagi gelisah saat tidak ada suara. Tidak lagi merasa kosong saat sendiri. Justru, dalam diam, kau merasa paling hidup. Dan inilah ciri lain, bahwa energi ilahi sedang menetap di dalam dirimu. Keheningan menjadi tempat pulang. Di dalamnya, kau menemukan dirimu sendiri. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi sandiwara. Hanya ada dirimu dan sesuatu yang lebih besar darimu yang berbicara tanpa suara. Keheningan ini bukan sekadar tidak berbicara, ini adalah ruang suci, tempat semesta berbisik, dan jiwamu mendengarkan. Dulu, keheningan terasa menakutkan. Kau butuh distraksi, percakapan, hiburan, agar tidak merasa sendiri. Tapi kini,
Keheningan menjadi sumber kekuatanmu. Kau duduk dalam diam dan tiba-tiba terasa seperti ada yang menenangkanmu dari dalam. Kau berdiri sendiri namun tidak pernah merasa sendirian. Karena dalam keheningan itu, kau bersatu dengan energi ilahi. Dan dalam keheningan itu pula, jawaban-jawaban mulai datang. Bukan lewat logika, tapi lewat rasa, lewat intuisi, lewat penglihatan dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kau mulai memahami hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena ada yang menjelaskan padamu, tapi karena energi ilahi sedang menunjukkan semuanya dari dalam. Setiap kali kau berada dalam hening, sesuatu dalam dirimu diperbarui. Beban terasa lebih ringan, nafas menjadi lebih dalam, luka terasa didekap oleh cahaya. Kau tahu, tidak semua harus dikejar, tidak semua harus dimenangkan. Karena yang terpenting sudah ada di dalammu. Dan keheningan adalah kunci untuk menyentuhnya. Saat keheningan menjadi tempat kau merasa paling damai, paling utuh, dan paling dekat dengan semesta, maka saat itulah kau sedang berada di jalur yang benar. Energi ilahi bekerja lewat keheningan, karena hanya dalam keheningan, jiwa bisa mendengar apa yang dunia tidak bisa katakan. Jangan takut pada keheningan itu, peluklah ia seperti sahabat lama, karena disitulah kekuatanmu sedang dibangun. Disitulah energi ilahi sedang membentuk dirimu menjadi cahaya yang akan menyinari banyak hati. Kamu mulai menangis tanpa alasan yang jelas. Pernahkah tiba-tiba air matamu mengalir tanpa sebab yang pasti? Bukan karena sedih, bukan karena kecewa, tapi karena ada sesuatu yang bergerak dalam dadamu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah jiwamu sedang melepaskan beban lama atau sedang disentuh oleh kehadiran yang tak terlihat. Itulah tanda lainnya, bahwa energi ilahi sedang menyentuh inti terdalam dari dirimu. Tangisan ini bukan kelemahan, justru ini adalah kekuatan tertinggimu. Saat hati terbuka, saat lapisan-lapisan luka mulai terkuak, saat topeng-topeng yang kau pakai selama ini mulai runtuh, maka air mata pun mengalir. Bukan dari rasa sakit semata, tapi dari perasaan didekap oleh sesuatu yang agung. Air mata itu adalah bahasa dari jiwa yang sedang dibersihkan oleh cahaya. Kadang tangisan itu datang saat kau sedang sendiri, di tengah malam yang sunyi, di bawah langit yang luas. Kadang juga datang saat kau mendengar kata-kata sederhana, atau saat melihat sesuatu yang menyentuh. Seketika, dadamu terasa hangat, lalu meledak menjadi keharuan. Itu bukan kelembutan biasa, itu adalah sentuhan ilahi. Energi ilahi masuk bukan hanya melalui pemahaman, tapi juga melalui rasa. Dan ketika rasa itu terlalu dalam untuk dijelaskan, tubuh hanya bisa bereaksi dengan menangis. Bukan karena penderitaan, tapi karena pelepasan. Karena sesuatu yang lama sedang dibersihkan. Karena luka-luka lama sedang sembuh dari akar terdalamnya. Jangan tahan tangisan itu. Biarkan ia mengalir seperti air suci. Karena setiap tetesnya membawa keluar beban yang tidak lagi kau perlukan. Tangisan itu adalah doa tanpa suara. Dan dalam setiap doa itu, semesta sedang bekerja, membersihkan, membentuk, dan memperkuat dirimu. Jika kamu mulai menangis lebih sering, dengan cara yang lembut dan penuh kedalaman, ketahuilah, itu bukan kelemahan spiritual, itu adalah pemurnian. Energi ilahi sedang membongkar dinding yang selama ini memisahkanmu dari kebenaran dirimu sendiri. Ia sedang menyiapkanmu untuk menjadi wadah yang lebih jernih, bagi cahaya yang lebih besar. Tangisan itu adalah berkah, dan setiap kali kamu membiarkannya mengalir, kamu sedang membuka pintu bagi keajaiban yang lebih dalam dan lebih suci. Kamu merasa terhubung dengan segalanya tanpa perlu memiliki apa-apa. Ada saatnya dalam hidup, ketika kamu tidak lagi merasa terpisah dari dunia ini, kamu melihat langit dan seolah itu bagian dari dirimu. Kamu menyentuh tanah dan jiwamu ikut bergetar. Kamu mendengar suara angin dan seperti ada yang memanggilmu dengan kasih sayang yang dalam. Inilah salah satu tanda paling kuat bahwa energi ilahi sedang mengalir melalui dirimu. Perasaan terhubung ini tidak datang dari pikiran,
bukan hasil logika. Ia datang dari ruang yang lebih dalam, tempat jiwa dan semesta menyatu dalam keheningan yang sama. Kau mulai merasa bahwa semua yang ada di luar sebenarnya juga hidup di dalam. Burung-burung, pohon-pohon, langit, lautan, bahkan manusia yang baru kau temui, semuanya seperti satu jalinan kesadaran yang tidak terpisahkan. Dan yang menakjubkan adalah, kamu tidak lagi merasa perlu memiliki semuanya itu untuk merasa utuh. Kamu tidak perlu menggenggam, mengklaim, atau menjadikan apapun milikmu. Cukup dengan menyadari keberadaannya, cukup dengan merasakannya, kamu sudah merasa lengkap. Cinta itu hadir tanpa kepemilikan. Inilah cara kerja energi ilahi. Ia menghapus ilusi pemisahan. Ia menembus batas-batas yang diciptakan oleh ego. Batas antara kamu dan yang lain, antara aku dan mereka. Saat energi ini mengalir lewat dirimu, kamu menyadari bahwa semuanya adalah satu. Dan dalam kesatuan itu kamu menemukan kedamaian yang tak bisa diambil oleh apapun di dunia ini. Perasaan terhubung ini juga membuatmu lebih lembut terhadap semua kehidupan. Kamu tidak ingin menyakiti, bahkan hal-hal kecil. Kamu mulai memperlambat langkahmu saat berjalan di rerumputan. Kamu berbicara lebih pelan kepada sesama. Kamu mulai merawat, bukan karena diminta, tapi karena kamu sadar semua ini adalah bagian dari dirimu juga. Energi ilahi membuatmu menjadi saluran kasih tanpa syarat. Kau mencintai tanpa harus dimiliki. Kau memberi tanpa merasa kehilangan. Kau hadir bukan untuk mengubah segalanya, tapi untuk menjadi jembatan agar kesadaran yang lebih tinggi bisa menyentuh dunia ini. Dan ketika kamu merasa terhubung seperti ini, saat dunia luar dan dunia dalam menyatu menjadi satu napas, maka itulah saatnya kamu benar-benar sedang hidup. Hidup sebagai cahaya, bukan hanya tubuh. Hidup sebagai kesadaran, bukan hanya nama. Kamu mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Ada momen-momen saat kamu duduk sendiri, dalam diam, dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang hadir. Bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran. Kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa sangat nyata. Seolah ada yang menemanimu, memelukmu tanpa sentuhan, berbicara kepadamu tanpa kata. Dan inilah tanda berikutnya, bahwa energi ilahi sedang bekerja melalui dirimu. Perasaan ini muncul tanpa kamu cari, tidak dipaksa, tidak dibuat-buat. Kadang saat kamu sedang hancur, kadang saat kamu sedang sangat damai, tiba-tiba ada yang membungkusmu dengan kehangatan tak berwujud. Dadamu terasa lapang, seperti ada yang menyentuhmu dari dalam, dengan kelembutan yang tidak bisa datang dari dunia ini. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu tahu, ini nyata. Kamu tahu, kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu tahu ada sesuatu yang hadir dan sedang bekerja bersamamu. Sesuatu yang penuh cinta, penuh kebijaksanaan, dan kamu tidak takut. Justru kamu merasa aman, seperti sedang berada di rumah. Meski kamu sedang jauh dari segalanya. Energi ilahi kadang tidak datang dengan cahaya yang menyilaukan. Ia datang dengan sunyi, dengan pelan, dan hanya jiwa yang lembut yang mampu mengenalinya. Ketika kamu mulai merasakan bahwa kamu sedang tidak sendiri, bahwa ada kesadaran yang mendampingi, menuntun, dan menjagamu, itulah bukti bahwa kamu telah membuka jalan bagi kehadirannya. Dan kehadiran ini bukan hanya untukmu. Ia hadir agar kamu pun menjadi saluran kehadiran itu untuk dunia. Saat kamu berjalan, kamu membawanya bersamamu. Saat kamu berbicara, kamu memancarkannya melalui nada suaramu. Saat kamu menyentuh hati orang lain, kamu tidak melakukannya sendiri. Kamu dibimbing. Kadang kamu menangis tanpa tahu kenapa. Kadang kamu merasa tenang di tengah badai. Kadang kamu tahu sesuatu, padahal tak ada yang mengajarkan. Itu semua karena kamu sedang disertai. Kamu sedang diarahkan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini, namun sangat mencintaimu, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kini, kamu tidak perlu mencari siapa yang hadir itu, karena kamu mulai menyadari, kehadiran itu bukan di luar dirimu. Ia hidup di dalam dirimu, bersamamu, menyatu dengan setiap nafasmu. Ia adalah energi ilahi itu sendiri yang memilih tubuhmu sebagai rumah sucinya.
Kamu mulai melihat segala sesuatu sebagai pesan, bukan kebetulan. Dulu, mungkin kamu melihat kejadian-kejadian dalam hidupmu sebagai peristiwa biasa, kebetulan, nasib, atau rutinitas. Tapi sekarang, kamu mulai menyadari, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua terasa seperti pesan, setiap orang yang datang, setiap kejadian yang muncul. Bahkan hal-hal kecil, seperti pertemuan singkat atau kata-kata sederhana, kini mengandung makna yang dalam. Inilah tanda bahwa energi ilahi sedang membuka matamu. Perubahan ini tidak datang dari logika, tapi dari rasa yang hadir secara mendalam. Kau melihat sesuatu dan seketika hatimu merespons. Ini bukan sekadar kejadian. Ini pesan alam semesta mulai berbicara kepadamu melalui simbol, peristiwa, dan perasaan. Bahkan kesalahan, bahkan rasa sakit. Semua membawa pelajaran. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar hilang. Energi ilahi menyentuh kesadaranmu dan menjadikannya lebih peka. Sekali kamu melihat angka tertentu berulang kali, kamu tidak lagi mengabaikannya. Saat kamu bertemu seseorang dan hatimu bergetar aneh, kamu tahu itu bukan kebetulan. Dan ketika sesuatu diambil darimu, kamu tidak langsung marah. Kamu mulai bertanya, apa yang semesta sedang ajarkan lewat ini? Kesadaranmu kini seperti antena yang menangkap sinyal dari dimensi yang lebih tinggi, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk menuntunmu lebih tepat. Energi ilahi bekerja seperti seorang guru yang lembut, menyisipkan pelajaran dalam keseharian. Dan karena kamu sudah mulai membuka hatimu, kamu bisa menangkap pesan-pesan itu dengan jelas. Bahkan ketika dunia sekitarmu masih sibuk mencari makna di tempat yang salah. Setiap luka adalah pesan tentang penyembuhan. Setiap keterlambatan adalah pesan tentang kepercayaan. Setiap kehilangan adalah pesan tentang keikhlasan. Dan setiap pertemuan adalah panggilan untuk pertumbuhan. Kamu tidak lagi melihat dunia seperti dulu. Karena sekarang kamu tahu bahwa hidup adalah percakapan yang terus berlangsung antara jiwamu dan sang sumber. Dan saat kamu mulai hidup dalam kesadaran seperti ini, kamu pun berubah. Kamu jadi lebih tenang, lebih peka, lebih siap untuk mengikuti arah, bukan sekadar memaksakan jalan. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi lebih kepada, apa yang sedang diungkapkan semesta kepadaku sekarang? Inilah tanda bahwa kamu sudah tidak berjalan sendiri, bahwa energi ilahi tidak hanya mengalir melalui dirimu, tapi juga menuntunmu, membimbingmu, dan memberimu petunjuk dalam bentuk-bentuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya telah dibuka oleh cahaya. Kamu tidak lagi tertarik menjadi yang terlihat hebat di mata dunia. Di masa lalu, mungkin kamu pernah begitu bersemangat mengejar pengakuan, ingin diakui, ingin dilihat, ingin dikagumi. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berubah dari dalam. Keinginan untuk dipuji perlahan memudar. Dan yang tersisa hanyalah keinginan untuk damai, untuk tulus, untuk selaras. Inilah tanda berikutnya, bahwa energi ilahi sedang mengalir dan bekerja lewat dirimu. Kamu mulai melepaskan perlombaan yang tak berujung itu. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa itu bukan lagi jalan jiwamu. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Keberadaanmu saja sudah cukup. Kamu tidak butuh validasi luar untuk merasa bernilai. Karena hatimu kini tahu bahwa nilai sejati tidak diukur dari sorak-sorai, tetapi dari keheningan batin yang telah kamu temukan. Kamu bisa tetap berada di tengah keramaian, tapi hatimu tidak lagi berisik. Kamu bisa berbicara, tapi tidak lagi haus didengar. Kamu bisa membantu, tapi tanpa ingin dilihat sebagai pahlawan. Semuanya mengalir dari tempat yang murni, tempat di mana kamu sadar bahwa yang kamu lakukan bukan lagi untuk dirimu, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Energi ilahi membebaskanmu dari perlombaan dunia yang melelahkan. Ia mengangkat tirai ego dan memperlihatkan bahwa menjadi terang tidak selalu berarti menjadi pusat perhatian. Justru, terang sejati kadang hadir dalam diam, dalam tindakan kecil yang tidak disorot, dalam doa-doa sunyi yang tak pernah diumumkan.
Kamu pun mulai mencintai peran-peran tersembunyi, menjadi pelipur tanpa harus disebut penyembuh, menjadi penuntun tanpa harus terlihat sebagai guru. Kamu menjadi saluran, bukan bintang, dan itulah yang membuat energi ilahi terus mempercayakan cahayanya melalui dirimu. Ketenangan itu nyata. Ketika kamu sudah tidak terganggu lagi oleh pujian atau hinaan, maka kamu tahu bahwa hatimu telah bersandar pada sesuatu yang lebih dalam daripada pendapat orang. Dan dari tempat itulah kamu mulai hidup, bukan dari reaksi, tapi dari kesadaran. Ketika kamu tidak lagi ingin terlihat hebat, kamu justru mulai menjadi kuat. Ketika kamu berhenti ingin dipuji, kamu mulai merasakan cinta sejati yang tidak bersyarat. Dan ketika kamu benar-benar tidak lagi ingin jadi siapa-siapa, kamu mulai menjadi saluran yang bersih, tempat energi ilahi bisa mengalir tanpa hambatan. Kamu mulai memaafkan tanpa harus mendapat permintaan maaf. Di tengah luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu, kamu menanti permintaan maaf, menanti orang lain menyadari kesalahan mereka. Tapi kini, ada ruang yang terbuka dalam hatimu, sebuah ruang yang tidak lagi mengikatkan kedamaianmu pada perilaku orang lain. Kamu mulai memaafkan, bahkan tanpa permintaan maaf. Inilah tanda bahwa energi ilahi sedang bekerja dengan kuat lewat dirimu. Kamu mulai memahami bahwa memaafkan bukan tentang membenarkan perbuatan mereka, tapi tentang membebaskan dirimu dari racun batin. Kamu tidak ingin membawa kepahitan itu lagi. Kamu tidak ingin menanggung beban emosi yang menggerogoti jiwamu. Maka kamu melepaskan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri dan untuk cahaya yang kini hidup di dalammu. Energi ilahi mengajarkanmu bahwa kebebasan sejati bukan tentang apa yang orang lain lakukan, tapi tentang bagaimana kamu memilih merespons. Kamu sadar luka itu memang pernah menyakitkan, tapi kamu juga sadar kamu bukan luka itu, kamu bukan kemarahan itu. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar, menyembuhkan, dan bertumbuh lebih tinggi. Saat kamu mulai memaafkan dari kedalaman jiwamu, kamu merasakan sesuatu yang ajaib. Energi berat itu perlahan menghilang, hatimu terasa lebih ringan, napasmu lebih lapang, bahkan tubuhmu terasa lebih bebas. Karena ternyata, memaafkan adalah melepaskan rantai yang selama ini mengikat langkahmu. Kamu tidak butuh penjelasan dari mereka, tidak perlu pengakuan, tidak perlu drama. Kamu hanya perlu hening sejenak, menyentuh luka itu dengan kasih sayang, dan berkata dalam hati, aku memilih damai, aku memilih bebas. Dan dari ruang suci itu maaf pun mengalir, seperti sungai yang tidak menuntut balasan, hanya ingin terus mengalir. Inilah salah satu bukti paling nyata bahwa energi ilahi telah melewati lapisan-lapisan terdalam dirimu. Karena hanya jiwa yang telah disentuh oleh kesadaran tertinggi yang mampu memaafkan tanpa syarat. Memaafkan dengan penuh kelembutan, memaafkan dan kemudian melanjutkan hidup dengan hati yang jernih. Memaafkan bukan kelemahan, itu adalah kekuatan batin yang suci. Dan saat kamu telah sampai pada titik ini, maka kamu bukan lagi hanya manusia yang bertahan. Kamu adalah cahaya yang menyembuhkan melalui kehadiranmu yang tenang. Kamu merasakan dorongan untuk menyendiri, tapi tidak pernah merasa sendiri. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menjauh dari keramaian, bukan karena marah, bukan karena kecewa, tetapi karena jiwamu memanggilmu untuk diam, untuk hening, untuk masuk ke dalam ruang sunyi tempat energi ilahi bisa menyentuhmu tanpa gangguan. Kamu mulai lebih sering ingin sendiri, tapi anehnya, kamu tidak merasa kesepian. Justru, kamu merasa lebih penuh, lebih utuh, dan lebih damai. Inilah salah satu tanda yang paling lembut, namun begitu kuat. Ketika energi ilahi mulai bekerja melalui dirimu, kamu akan merasakan dorongan untuk menyendiri, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pertemuan. Pertemuan dengan dirimu sendiri yang sejati, dan pertemuan dengan kehadirannya yang tak pernah jauh. Dalam kesendirian itu kamu tidak lagi merasa kosong. Justru kamu merasa ditemani oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
Ada kehadiran yang mendalam, ada bisikan cinta yang tenang, ada pelukan energi yang tidak kasat mata. Kamu tahu, di ruang sunyi itu, kamu sedang bersama sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia luar. Kamu sedang bersama semesta. Penyendiriannya bukan berarti menutup diri, tapi justru membuka diri lebih luas kepada kesadaran yang tidak bisa dijangkau oleh kebisingan. Kamu mulai menyadari bahwa banyak jawaban tidak ditemukan di luar, tapi di dalam. Banyak penyembuhan tidak datang dari kata-kata, tapi dari keheningan. Dan banyak kebijaksanaan lahir dari waktu yang kamu habiskan sendirian. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, energi ilahi tidak membutuhkan panggung. Ia hadir dalam ruang sunyi tempat kamu berani menatap dirimu sendiri tanpa topeng. Ia menyentuhmu saat kamu duduk sendiri, menatap langit, atau ketika kamu menangis dalam doa tanpa suara. Di saat-saat itu kamu sadar, kamu tidak pernah sendiri. Kamu hanya sedang dipisahkan dari keramaian, agar bisa lebih dekat dengannya. Dan anehnya, semakin kamu menyatu dengan sunyi, semakin kamu merasa terhubung dengan semua yang hidup. Kamu merasa satu dengan pepohonan, satu dengan bintang-bintang, satu dengan jiwa-jiwa yang mungkin belum kamu temui. Dari ruang sunyi, kamu justru menemukan koneksi terdalam yang tidak bisa diberikan oleh dunia ramai. Inilah tanda kehadiran energi ilahi. Ia tidak datang untuk membuatmu ramai di luar, tapi ramai di dalam. Dan ketika batinmu sudah penuh oleh cahayanya, kamu tidak akan lagi takut menyendiri. Karena kamu tahu, dalam keheningan itu kamu sedang pulang. Kamu tidak lagi mengejar, tapi mengizinkan segalanya mengalir. Di masa lalu, kamu mungkin berlari, mengejar harapan, mengejar cinta, mengejar keberhasilan, mengejar pemenuhan. Tapi kini, kamu mulai melambat. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar, hidup tidak harus dikejar. Hidup bisa diizinkan untuk mengalir. Dan di titik inilah, kamu sedang menyatu dengan energi ilahi. Kamu tidak lagi merasa perlu mengontrol segala hal. Tidak lagi mendikte bagaimana semuanya harus terjadi. Karena kamu tahu, semesta memiliki kebijaksanaannya sendiri. Kamu belajar untuk percaya. Bukan dengan buta, tapi dengan mata hati yang terbuka. Kamu tidak lagi mendesak waktu. Tidak lagi menuntut jawaban. Kamu hadir, dan kamu membiarkan kehidupan menari dengan ritmenya sendiri. Inilah saat ketika kamu hidup dalam aliran, dalam sinkronisitas, dalam rasa damai yang tidak tergantung pada apa yang sedang terjadi. Bahkan di tengah ketidakpastian, kamu bisa tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu, kamu sedang dituntun. Kamu sedang dibentuk oleh tangan-tangan yang tak terlihat, tangan-tangan cinta. Ketika kamu mulai mengizinkan hidup mengalir, kamu tidak kehilangan arah. Justru kamu mulai menemukan jalan yang paling jujur. Jalan yang tidak dibangun dari ambisi, tapi dari kepekaan. Kamu tidak lagi mengejar apa yang harus kamu capai, tapi kamu hadir dalam apa yang perlu kamu hayati. Dan dari tempat itulah keajaiban mulai muncul. Bukan karena kamu memaksakan, tapi karena kamu menerima. Energi ilahi mengalir melalui dirimu seperti sungai yang tenang. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia membawamu ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam keadaan yang tepat. Kamu hanya perlu mendengarkan dan mengizinkan. Tidak harus tahu segalanya, tapi cukup yakin bahwa kamu tidak sedang berjalan sendiri. Dan pada saat itulah, kamu tidak lagi hidup untuk bertahan. Kamu hidup untuk mengalami, untuk merasakan, untuk menghidupkan cinta dimanapun kamu berada. Kamu menjadi saluran, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Kamu menjadi terang, bukan karena kamu tidak pernah gelap, tapi karena kamu memilih untuk membuka dirimu bagi cahaya. Wahai jiwa yang terbangun, kamu tidak perlu menjadi siapapun. Karena kehadiranmu sudah cukup menjadi cahaya. Kamu tidak perlu berteriak tentang perubahan. Karena getaranmu sudah cukup menyentuh dunia. Energi ilahi tidak memilih yang paling hebat. Ia memilih yang paling bersedia membuka diri. Saat energi ilahi bekerja lewat dirimu, kamu bukan hanya manusia lagi. Kamu menjadi jembatan, menjadi ruang, menjadi keheningan yang menyembuhkan.
Kamu tidak lagi hanya berdoa, kamu menjadi doa itu sendiri. Dalam tatapanmu, dalam sentuhanmu, dalam caramu hadir, energi ilahi bergerak. Dan jika kamu sampai di sini, itu artinya hatimu sudah terbuka, sudah tersedia, sudah siap, bukan untuk menjadi lebih dari orang lain, tapi untuk menjadi saluran bagi cinta yang tidak berbatas. Kamu tidak perlu takut, kamu hanya perlu hadir, karena semesta kini hidup dalam dirimu. Selamat datang, jiwa yang dipilih cahaya. Perjalananmu baru saja dimulai, dan semesta sedang tersenyum menyambutmu.